Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pembina. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imi Wibisono, NPT 41210041, kelas instrumentasi 3B. Baik, pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan suatu konfigurasi pada paket tracer 14.8.1, yaitu TCP dan UDP Communication. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke bagian utamanya. Baik, di sini di sebelah kanan ada instruksi yang akan kita jalankan, yaitu mengenai TCP dan UDP communication. Nah, lalu apa saja sih objektifnya atau hal yang akan kita lakukan? Baik, di sini ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang part pertama, kita akan melakukan generate atau kita akan coba untuk menghasilkan jaringan lalu lintas dalam mode simulation. Yang kedua, kita juga akan melakukan examine functionality dari TCP dan UDP protokol, atau kita akan melakukan uji coba terhadap fungsi dari protokol TCP dan UDP. Nah, untuk selanjutnya adalah background. Nah, simulasi kali ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai TCP dan UDP secara mendetail. Nah, pakai tracer simulation dalam mode profit di sini diharapkan kita bisa memberikan kemampuan untuk bisa melihat status PDU yang berbeda saat dilakukan perjalanan melalui jaringan. Nah, pakai tracer simulation dalam mode simulase itu memungkinkan kita untuk bisa melihat tiap protokol yang ada di PDU. Nah, langkah-langkahnya outline yang diuraikan di bawah ini itu akan memandu kita untuk melalui proses permintaan layanan jaringan menggunakan berbagai macam aplikasi di PC kita. Kita di sini juga akan melakukan explore terhadap fungsionality dari TCP dan UDP protokol, multiplexing, dan juga fungsi dari masing-masing port, number, dan di sini kita juga akan melakukan determinasi terhadap aplikasi lokal sesuai dengan permintaan data atau data yang sedang dikirimkan. Paket Russell will not score this activity. Pada aktivitas kali ini tidak akan ada nilainya. Baik, kita langsung masuk ke bagian instruksi. Untuk bagian instruksi, di sini akan terdapat dua macam part. Yang pertama adalah melakukan generasi terhadap jaringan lalu lintas dalam mode simulasi dan view multiplexing. Dan yang part kedua adalah melakukan uji coba terhadap functionality dari TCP dan UDP protokol. Baik, langsung saja ke tahap yang pertama. Step pertama, di sini kita akan melakukan generate atau mencoba untuk menghasilkan traffic lalu lintas populasi di ARP, Address Resolution Protocol Table. Nah, di sini hal yang pertama kita harus lakukan adalah mengklik multi server dan klik di desktop tag lalu ke command prompt. Di sini kita klik multi server, lalu kita masuk ke bagian command prompt. Nah, setelah ini enter the ping ini di command. Nah, di sini kita copy aja, lalu kita ping ya. Maaf, kita ping, kita paste, lalu kita enter. Nah, di sini kita sedang melakukan proses ping terhadap broadcastnya. Kita lihat di sini ada 4 macam replayan dari replay yang sini sampai replay yang ini. Nah, dengan sign-nya, jika kita lihat di ping statistiknya, di sini paketnya telah mengirim 1, hasilnya 1, dan mereceive 4 dengan data kehilangan 0%. Nah, ini artinya adalah ping akan memping broadcast address dan hanya akan mengirimkan satu macam request dari yang biasanya 4, tetapi akan mendapatkan replay dari keempat device yang lainnya. Nah, keempat device tersebut dapat kita lihat di layar tampilan tadi. Ada HTTP client, FTP client, DNS client, dan juga email client. Nah, selanjutnya
kita tutup multi server window tadi. Nah, step 1 telah dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, yaitu melakukan generate terhadap HTTP traffic, yaitu yang HTTP client ini. Langkahnya adalah yang pertama, terlebih dahulu kita mengubah tampilan modenya ini ke tampilan simulation. Nah, ini kita ketiga sebelah sini simulation. Nah, ini kita geser. Nah, setelah langkah yang pertama, yang kedua adalah mencoba untuk mengklik di HTTP client dan membuka di web browser from the desktop. Kita klik, lalu kita masuk ke tampilan web browser. Kita tunggu sebentar. Ini tampilan web browsernya. Dan selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai URL-nya sesuai dengan IP address-nya, yaitu 192.168.154 ini. Kita ketik di sini 192.168.154. Setelah itu kita klik go dan harusnya envelope PDU akan muncul. Kita minimize lebih dahulu. Nah, di sini. Nah, ini merupakan PDU envelope ya, yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan step yang kedua, melakukan uji coba. Nah, setelah ini kita melakukan generate, mencoba untuk menghasilkan lalu lintas di FTP client. Nah, langkahnya sama, kita klik, kita masuk ke command prompt. Lalu di sini diperintahkan untuk mengantar ini ya, FTP command. Nah, ini kita copy aja, kita paste, lalu nah, kita minimize. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di FTP client ini sudah muncul PDU envelope-nya. Selanjutnya, step keempat, kita akan melakukan generate terhadap DNS traffic. Langkahnya juga sama, kita klik DNS client, kita klik command prompt, lalu kita masukkan ini NS lookup di komennya, kita copy, lalu kita paste. Setelah itu kita enter, kita minimize. Nah, di sini terlihat bahwa di DNS client ini udah muncul PDU envelope-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke step yang kelima ya, yang melakukan generate terhadap email client. Kita klik email, lalu kita masuk ke bagian email. Nah, di sini kita masuk ke compose. Nah, di sini ada yang harus kita isi. Tentunya sesuaikan dengan ini. Kita tulis user at multiserver.pt.ptu. Lalu untuk subjeknya yang ini kita copy aja, lalu kita paste. Lalu email bodinya personalize di email ini kita paste. Nah, setelah kita tuliskan, lalu langsung kita kirim pesan. Dan dilihat di sini bahwa di email client-nya juga sudah muncul PDU envelope-nya. Nah, kita minimize. Nah, selanjutnya adalah step ke-6. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memverifikasi ulang bahwa di masing-masing dari setiap PC ini telah memiliki PDU envelope. Nah, kita lihat bahwa dari HTTP, FTP, DNS, dan email semuanya sudah memiliki PDU envelope. Dan next step adalah step ke-7. Di sini kita melakukan examine terhadap multiplexing sebagai traffic cross the network. Di langkah ke-7 ini kita akan menggunakan tombol capture atau tombol forward ini yang bentuknya ini di panel simulasi untuk melakukan observasi atau pengamatan perbedaan protokol yang melintas di jaringan. Nah, langkah yang pertama kita diperintahkan untuk mengklik capture sebanyak sekali dan melihat semua PDU yang melintas di switch. Kita coba klik sekali. Nah, di sini PDU-nya udah mulai berpindah dari yang semula di PC ini masing-masing klien, sekarang udah pindah ke switch. Nah, selanjutnya mengklik capture sebanyak 6 kali dan lihat PDU, perbedaan PDU ke masing-masing host. Nah, akan kita coba untuk mengkliknya.
Dan di sini nanti kita akan mencatat satu PDU yang bisa melintasi jaringan di setiap arah panah pada waktu tertentu. Ini kita coba klik 1, 2, 3, 4, 5, terakhir 6. Nah, ini sudah kita klik yang ke-6 kalinya. Dan di sini ada pertanyaannya. What is this called? Dipanggil apakah ini? Jadi proses ini bisa dipanggil dengan yang namanya conversation multiplexing. Yaitu berbagai jenis PDU yang muncul pada event list di simulation panel ini. Nah, selanjutnya ini kan macam-macam PDU itu akan muncul di simulation panel. Dan what is the meaning of the different color? Nah, kalau kita lihat di layar sini, PDU-nya memiliki banyak warna ya di sini. Di sini ada yang warna ungu, ada yang warna hijau. Nah, kalau kita geser sininya juga sama. Nah, jadi perbedaan warna pada PDU ini itu menandakan adanya perbedaan protokol atau jenis protokol yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini HTTP warnanya ungu, TCP warnanya hijau, DNS warnanya coklat. Nah, itu. Jadi perbedaan warna di sini menunjukkan perbedaan protokol atau jenis protokol yang berbeda-beda. Nah, langkah 7 telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita akan masuk ke part kedua, yaitu melakukan uji coba terhadap fungsionalitas dari TCP dan UTP protokol. Nah, tab pertama. Di sini kita diperintahkan untuk melakukan examine HTTP traffic ini ya, sebagai fungsi komunikasi klien dengan server. Nah, langkah yang pertama adalah klik reset simulation. Jadi kita reset terlebih dahulu ke mode awal. Lalu di filter traffic di sini is currently harus kita ubah hanya ke HTTP dan juga TCP PDU. Nah, yang kita lakukan adalah kita masuk ke tampilan edit filter. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini kan ada banyak event list filternya. Nah, di sini kita harus merubah hanya tampilan HTTP dan juga TCP saja. Jadi ini selain itu kita non mark tadi adalah tampilan HTTP dan TCP. Jadi selain HTTP dan TCP tidak kita list. Nah, di sini udah berubah. Selanjutnya di sini kita masuk ke yang step yang ketiga. Open the browser, open the browse on HTTP client dan lalu masukkan IP address-nya ini. Jadi kita masuk ke HTTP client. Sebelumnya masuk ke HTTP client, lalu kita klik go di sini. Nah, di sini akan muncul PDU envelope-nya ya. Nah, di PDU ini kita akan klik, kita akan masuk di sini, klik go. Setelah ini kita minimize, udah. And then langkah selanjutnya adalah klik capture forward. Ya, klik ini hingga muncul PDU dari HTTP. Kita coba. Nah, di sini PDU-nya berpindah dari switch ke switch, lalu ke multi server. Nah, di sini masih belum muncul HTTP. Ini ke switch, terus ini ke HTTP. Nah, di sini sudah terlihat kan ada tanda centang di sini. Berarti ini menandakan bahwa paketnya itu HTTP udah kembali ke HTTP lagi. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaannya. Why did it take so long for the HTTP PDU untuk up to appear? Kenapa ini membutuhkan waktu yang lama untuk HTTP untuk bisa muncul? Nah, jawabannya adalah karena TCP itu harus membuka koneksi terlebih dahulu, sehingga HTTP trafficnya itu baru bisa dimulai. Nah, kita masuk ke step selanjutnya. Di sini kita klik PDU envelope ya, untuk melihat detail PDU. Jadi klik yang ada tanda tintanya warna hijau ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan detail ya dari
Ini merupakan detail dari uh, PDU detail. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang ungu, kita klik yang ungu. Nah, di sini terlihat bagian dari TCP ya. Kalau kita pergi ke outbound detail. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat bagian-bagian dari TCP. Ada supportnya 1026, destination port 80, terus second numbernya 1, ACK numbernya 1, dan di sini ada flexnya. Nah, di sini ada tabel ya untuk melihat dan juga membaca bagaimana nilai flexnya. Jadi ada angka biner di sini yang nanti akan kita baca. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat angka 1 di sini. Nah, angka 1 ini berarti bernilai on ya. Dan angka 1 di sini kan kalau kita hitung kan angka biner kan dari sebelah kanan. Ini merupakan angka-angka yang berada di bit yang kelima sama 5 dan keempat. Jadi yang aktif di sini itu adalah flex place yang ACK dan PSR. Jadi ini menjawab di sini ya. Yang manakah TCP flex yang bisa di PDU. Jadi yang di set tadi adalah yang bit kelima 4 ACK dan PSR. Terus tahap selanjutnya tutup PDU dan klik capture. Jadi kita tutup PDU-nya. Lalu kita klik capture lagi hingga PDU-nya itu checkmark return ke HTTP client. Ini HTTP client. Nah, ini udah berbeda ke switch. Kita pindahkan lagi multi server, berpindah lagi ke ini. Nah, ini turun ke switch dan kembali lagi ke HTTP client. Nah, ini yang warna ungunya, video yang warna ungu ini kan udah ada centangnya tuh. Jadi kita udah mulai masuk ke step yang ini. Lalu klik video envelope dan masuk ke inbound video detail. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengklik video envelope. Kita coba klik. Nah, kita masuk ke inbound video detail. Nah, di sini ada pertanyaannya. Bagaimana port dan juga sequence number perbedaan daripada sebelumnya? Nah, kalau kita lihat di bagian TCP, di sini source portnya 80, destinasinya 1026, second numbernya 1 dan ACK numbernya 103. Nah, kalau kita teliti, kita jeli mengamatinya. Nah, di sini ada pertukaran antara source portnya dengan destinasi portnya. Jadi terbalik atau inverse. Second numbernya masih sama, yaitu 1. Namun di sini yang berbeda adalah di bagian ini ya, di bagian ACK-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang step yang ke I. Klik HTTP PDU yang mana HTTP client has prepared to send multi-share. Di sini kita akan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke HTTP client yang tadi dikirimkan pertama kali ke multi-share, yaitu yang ini ya. Nah, ini kita klik. Nah, masuk. Lalu setelah ini kita akan diminta untuk melihat HTTP PDU dari yang pertama kali dikirimkan. Lihat bagian outbound-nya. Nah, kalau ada pertanyaan, what information is now list in TCP section? How are the port and sequence number different from the previous PDU? Nah, kalau kita lihat di outbound PDU, bagian TCP di sini, source portnya dan destinasinya ini dibalik lagi. Yang sebelumnya 80 jadi 1026 dan di sini 80. Second numbernya 1 dan ACK numbernya sama yaitu 1. Nah, source dan destinasinya terbalik. Sequence dan ACK numbernya sama-sama 1. Dan di sini kalau kita lihat di bagian flexnya sama seperti yang tadi, yaitu PS dan ACK. Oke. Berarti step pertama udah selesai. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mereset simulasi. Kita reset. Kita mulai masuk ke step yang kedua, yaitu melakukan uji coba terhadap FTP traffic sebagai client communication with server.
Nah, kita masuk di sini open command prompt di FTP client desktop. Kita buka command prompt. Nah, di sini kita exit ya. Kita exit. Nah, ini cari terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt. Nah, lalu di sini kita diperintahkan untuk menulis FTP yang tadi. Nah, ini kita copy saja. Kita pastekan di sini. Nah, di sini nanti di simulation panel akan kita lihat bahwa terdapat dua macam PDU ya yang ditampilkan di FTP traffic ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah di simulasi panel. Di sini kita akan mengubah di bagian edit filter untuk display hanya FTP saja. Jadi di sini kita ubah ke FTP dan TCP. Jadi FTP dan TCP dan FTP yang ini. Nah, udah berubah ke FTP dan TCP. Nah, selanjutnya klik capture atau forward. Klik di second PDU and flop to open it. Nah, di sini kita dimintakan untuk melakukan capture lagi. Nah, ini kita akan melakukan capture sebanyak sekali. Nah, di sini PDU-nya udah berpindah salah satu PDU ke bagian switch. Nah, klik second PDU, yaitu PDU yang kedua untuk membuka itu. Nah, di sini kita akan klik PDU yang ada di FTP client. Nah, di sini kita lihat bagian outbound-nya. Nah, kalau kita lihat bagian TCP-nya, di sini port-nya 1026, destination port-nya 21, second number-nya 0, ACK number-nya 0. Nah, pertanyaannya adalah, ada communication consider to be reliable? Apakah komunikasi ini reliable? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan protokol TCP dan bukan UDP. Oleh karena itu, di sini dia reliable. Nah, selanjutnya lihat di bagian source port, destination port, sequence, dan juga ACK number value. What is the value in the fact field? Nah, kalau kita lihat di sini, yang bernilai 1 atau yang on itu hanya terletak pada bit yang kedua. Bit yang kedua itu artinya SDN saja yang bernilai 1 di sini atau yang on. Nah, selanjutnya sini kita masuk ke step yang E ini. Kita akan tutup PDU-nya. Kita tutup. Lalu kita klik lagi capture-nya hingga si FTP client-nya ini kembali lagi ke FTP client. PDU-nya itu kembali ke FTP client. Kita forward. Lalu kita forward lagi. Nah, ini udah mulai turun ke switch. Forward. Nah, ini udah FTP client. Satunya masih ketinggal. Nah, ini ini switch udah TCP-nya udah kembali. Jadi udah ada tanda checklist juga. Selanjutnya kita mengklik video envelope dan menselect inbound. Nah, di sini kita akan klik envelope di FTP client yang ada tanda centangnya. Kita tunggu sebentar. Lalu kita masuk ke inbound. Nah, di sini kita lihat bagian TCP-nya. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan antara port dan sequence number dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini source port-nya ada 1, destination port-nya 1026, sequence number-nya 0, ACK number-nya itu 1. Nah, source port dan juga destination port-nya ini lagi-lagi terbalik, inverse, dan second number-nya dan juga ACK number-nya itu memiliki nilai yang berbeda ya. Yang satunya itu 0 dan di sini ACK-nya itu memiliki nilai 1. Lalu klik bagian outbound untuk melihat video detail. How are the port and second number different from the previous result? Nah, di sini kita lihat di bagian TCP. Nah, source port-nya 1026, destination port-nya 21, dan ini lagi-lagi terbalik juga. Second number-nya dan ACK number pada outbound-nya di sini memiliki nilai sama yaitu 1. Dan fax-nya di sini kalau kita lihat dia di yang 5. Berarti yang aktif dari 1 itu adalah yang ACK-nya saja. Nah, lanjut.
kita masuk ke step yang ke H. Di sini kita tutup video-nya, lalu kita klik capture lagi atau forward hingga video yang kedua ini itu kembali ke FTP client dengan warna yang berbeda. Nah, ini coba kita forward. Ini udah mulai berpindah. Nah, ini ada yang mulai ini perjalanan menuju ke kembali ke FTP. Sekali lagi. Nah, ini udah berpindah dan warnanya udah berubah sesuai dengan instruksi. Lalu open PDO. Nah, kita open lagi di FTP client PDO ini. Kita masuk ke inbound PDO dan kita lihat detailnya. Kalau kita scroll ke bawah di sini di bagian TCP section. Nah, what is the message from the server? Apakah pesan yang diberikan dari server? Nah, kalau kita lihat di sini ada pesan welcome to PT FTP server. Itu merupakan pesan yang dikirimkan dari server. Lalu kita reset simulation. Nah, selanjutnya step yang ketiga, kita melakukan uji coba terhadap DNS traffic client communication dengan servernya. Nah, langkahnya adalah ulangi langkah pertama di part pertama untuk mengkreasikan DNS traffic. Jadi kita mengulang langkah yang pertama tadi di sini sama seperti ini untuk mengkreasikan DNS traffic yang ini tadi ya, yang DNS traffic yang ini DNS traffic. Jadi di sini kita klik DNS trafficnya, lalu masuk ke command prompt. Lalu di sini kita masukkan tadi alamatnya yang ini ya, NS lookup. Nah, ini kita copy, lalu kita paste, kita enter. Nah, kita minimize. Nah, di sini yes. Terus di sini kita ini dulu ya, kita ubah terlebih dahulu filternya sesuai dengan instruksinya di sini. Jadi di simulation panel kita ubah edit filter hanya untuk DNS dan juga UDP saja. Jadi IPv4, DNS dan UDP, FTP, UDP. Nah, kita close di sini DNS dan UDP. Nah, kalau kita lihat di sini udah muncul PDU envelope-nya. Langkah yang ketiga adalah klik PDU envelope untuk membuka ini. Kita buka. Lalu lihat di OC model di bagian ini detailnya untuk outbound PDO. What is the layer keempat? Nah, layer 4 protokol ini merupakan layar UDP ya. Jadi ini beda dengan protokol yang sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai TCP, nah ini pakai UDP. Nah, are this communication considered to be reliable? Apakah komunikasi itu reliable? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini pakai UDP. Jadi di sini menggunakan protokol UDP dan bukan menggunakan protokol TCP. Next, selanjutnya buka outbound PDO detail dan temukan UDP section. Nah, di sini kita akan membuka outbound PDO-nya. Kalau kita tadi scroll ke bawah, nah di sini ada kolom UDP. Kita lihat di sini cuma ada dua keterangan saja di sini, yaitu source port-nya dan destination port-nya. Nah, di sini tidak ada keterangan sequence dan juga tidak ada keterangan edge knowledge atau ACKN number tadi. Pertanyaan adalah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena UDP itu tidak memerlukan proses untuk membangun koneksi yang reliable. Jadi, karena dia berbeda dengan TCP, jadi dia tidak membutuhkan sequence dan juga ACK number. Next, kita tutup videonya. Kita tutup. Kalau kita klik capture lagi, hingga videonya itu terdapat tanda cek ya di sini. Di sini kita forward. Nah, ini udah mulai berpindah ke switch. Kita forward lagi, multi server, kita forward balik ke switch, dan sekali lagi ke DNS client. Nah, di sini kalau kita lihat udah ada tanda checklistnya atau tanda centangnya di sini. Next, di sini kita mengklik lagi video envelope-nya. Lalu setelah ini kita masuk ke ini inbound video detail untuk melihat bagaimana yang ada di dalamnya. Nah,
Kita lihat di sini masih UDP. Nah, pertanyaannya adalah how are the port and sequence number different than before? Bagaimana port dan destinasinya itu berbeda dengan yang sebelumnya? Jadi kalau kita lihat di sini source portnya ada 53, destination portnya ada 1026, dan source portnya dan destination portnya ini terbalik ya. Kalau yang tadi 1026 kan ada di sini, sementara 53-nya ada di sini. Jadi ini reverse, terbalik. Lalu what is the last section of PDO code? Dipanggil apakah last section dari PDO ini? Jadi kalau kita lihat di bawah ini, last section di PDO ini itu dipanggil dengan DNS answer. Lalu what is the IP address? Berapakah IP address untuk servernya? Kalau kita lihat di sini IP address-nya adalah yang ini, 192.168.1.254. Nah, setelah itu kita klik reset simulation, kita reset lagi. Nah, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu step yang keempat. Nah, perintahnya sama. Di sini kita akan melakukan uji coba terhadap email traffic as the client communication with the server. Langkahnya, ulangi langkah yang pertama. Kalau kita lihat di bagian repeat yang pertama, yang bagian email, nah klik email client, masuk ke menu compose. Nah, ini kita kirim, udah. Lalu kembali lagi di sini simulation panel, di sini kita ubah ya, ceng, hanya untuk POP3, SMTP, dan juga TCP. Nah, udah kita ubah. Nah, ini udah keluar DNS-nya. Di DNS kita unchecklist. Nah, di sini udah muncul PDO envelope-nya. Lalu klik the first PDO envelope untuk membuka itu. Kita klik. Nah, setelah kita klik bagian outbound PDO detail dan scroll ke bawah sampai di last section. Nah, di sini last section-nya adalah bagian menu TCP. Terus ada pertanyaan di sini, what transport layer protocol does email traffic use? Apakah transport layer protokol yang digunakan oleh email traffic? Nah, di sini dia memakai TCP. Dan are this communication considered to be reliable? Jawabannya adalah yes, iya. Kenapa reliable? Karena pakainya TCP, bukan UDP. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bagian SRC, port, destination port, sequence dengan ACK. Nah, source portnya 1026, destination portnya 25, sequence number dan ACK numbernya itu sama-sama 0. Lalu close. Terus di sini masih ada pertanyaan. Di sini apakah bagaimana dengan nilai flag splitnya? Nah, kalau kita lihat flag splitnya di sini hanya bit yang kedua yang bernilai on. Jadi hanya S Y saja yang bernilai 1 di sini. Nah, selanjutnya di sini kita post PDO-nya dan akan kita capture lagi hingga PDO ini akan kembali lagi ke email client dengan tanda cek. Nah, coba kita forward, berpindah ke switch, kita forward multi server, forward lagi berpindah ke switch, dan satu lagi berpindah ke email client dan ada tanda cek. Nah, kalau kita lihat di sini videonya bertambah satu lagi yang berwarna ungu. Nah, kalau kita cek di sini merupakan protokol yang SMTP-nya. Nah, lalu di sini kita klik yang TCP PDO envelope and select inbound PDO detail. Nah, di sini kita lakukan klik yang warna hijau. Lalu kita memilih menselect yang inbound PDO detail. Di sini ada pertanyaan, how are the port and sequence number different than before? Bagaimana perbedaan antara port dan sequence numbernya daripada yang sebelumnya? Nah, kalau kita lihat di sini source portnya 25, destination portnya itu 1026. Nah, perbedaannya adalah sama-sama terbalik lagi. Jadi yang sebelumnya di sini 1026, nah di sini 25. Nah, ini terbalik atau reverse. Terus kalau kita lihat di sini
token numbernya 0 dan ACK numbernya itu 1. Dan kalau kita lihat juga di sini di bagian flag script-nya, yang bernilai 1 adalah bit nomor 5 dan juga nomor 2. Jadi ada tambahan ACK yang sebelumnya hanya SIN saja. Nah, di sini yang bernilai 1 itu ACK dan SIN. Nah, selanjutnya langkah ke yang selanjutnya adalah klik bagian outbound video detail. Terus how are the port and cycle number different from previous to result. Nah, kalau kita lihat bagian TCP, portnya 1026, destinasinya 25, token number dan juga ACK numbernya itu sama-sama 1. Jadi ada lagi-lagi ada perbedaan. Tapi perbedaannya ini hanya terletak di bagian ini saja, di bagian ACK-nya saja ya. Yang sebelumnya itu ada yang tadi kalau inboundnya tadi ini ACK sama SIN. Nah, di sini dia hanya berubah SIN-nya tidak ada. Yang benar satu di sini hanya bagian ACK-nya saja. Untuk second number sama ACK-nya, nah di sini mereka sama bernilai sama itu 1. Dan selanjutnya di sana ada second PDU. Nah, iya. Kalau kita close, nah di sini kan kita lihat ada PDU yang kedua yang berwarna ungu ini, yang SMTP. Yang telah dikirimkan ke multi server. Nah, ini pada dasarnya itu merupakan video kedua yang nanti akan coba kita seleksi, coba kita klik. Kalau kita masuk ke menu outbound-nya, nah di sini kita lihat lagi tampilan TCP-nya. How are the port and second number different from the previous to PDU? Nah, portnya di 1026, destinasinya 25. Second number ACK-nya sama-sama 1 dan flashnya di sini yang beda 1 adalah yang bit yang ke-6 sama 5 ke 4 ya. Yang ACK sama PS ya. Nah, jadi kalau kita lihat nilai portnya dan destinasinya ini lagi-lagi terbalik atau reverse. Second number-nya ACK-nya itu sama-sama bernilai 1 dan ACK dan PS itu menyala di sini. Dan pertanyaan terakhir, apakah email protokol di sini itu yang bekerja sama dengan TCP port yang 25? Nah, di sini yang bekerja sama dengan port 25 itu adalah SMTP-nya dan protokol yang bekerja sama dengan TCP port ke 110 itu adalah POP3 atau akronim dari Post Office Protocol. Baik, semua langkah-langkah telah dijalankan sesuai dengan instruksi yang ada di instruksi paket tracer ini. Dari yang part pertama, melakukan generasi terhadap jaringan traffic di mode simulasi, hingga melakukan eksamen atau melakukan uji coba terhadap fungsionality dari TCP dan UDP protokol. Baik, mohon izin, mungkin hanya itu sedikit pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih pembina.